Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sebuah materi di dalam mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 11 atau 12 di tingkat madrasah aliyah atau di tingkat sekolah menengah atas. Adapun materi yang ingin coba saya sampaikan yakni materi tentang suku banyak yang mungkin pada kesempatan akhir-akhir ini ya, itu sering diabaikan, sering dilupakan. Hal itu dikarenakan materi suku banyak ini di beberapa tahun belakangan ini sudah sangat jarang untuk dikeluarkan di ujian nasional, sehingga rekan-rekan guru sekalian banyak yang cenderung melewati atau men-skip materi ini. Pada dasarnya materi ini juga sangat perlu untuk dipelajari karena akan terkait dengan materi-materi yang lain, khususnya di dalam mata pelajaran matematika. Karena pada dasarnya ilmu dalam matematika itu sendiri sifatnya hierarki, artinya berkesinambungan. Jadi terkadang kita merasa bahwa materi-materi yang sudah pernah kita dapati di tingkat-tingkat sebelumnya, baik tingkat dasar, kemudian di tingkat menengah pertama, dan nanti di tingkat atas, itu seolah-olah pernah kita terima dan berulang kembali. Walaupun nantinya akan ada sedikit penambahan-penambahan pada bagian-bagian tertentu dalam melanjutkan materi-materi di tingkat-tingkat sebelumnya. Maka dari itu, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa materi suku banyak ini atau biasa kita kenal dengan polinomial itu sangat penting untuk kita pelajari bersama. Oke, tanpa memperbanyak pembahasan, saya langsung saja ke dalam slide tentang suku banyak itu sendiri. Adapun nanti isi dari slide ini hanya baru pada tataran definisi suku banyak itu hingga operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak. Nanti jika di kesempatan yang lain akan saya lanjutkan tentang materi suku banyak yang berikutnya. Oke, mari sama-sama kita simak, yakni materi suku banyak. Nah, suku banyak itu sendiri atau biasa kita kenal dengan polinomial itu merupakan sebuah ungkapan aljabar. Jadi secara definisi merupakan sebuah ungkapan aljabar yang variabel atau peubahnya itu berpangkat bilangan bulat non-negatif. Nah, jadi konteks kita bicara tentang suku banyak itu kata kuncinya adalah tentang pangkat. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Di antaranya ini adalah ungkapan aljabar tentang sebuah variabel yang memiliki pangkat bilangan bulat non-negatif. Nah, bilangan non-negatif itu atau bilangan bulat non-negatif itu apa sih? Itu seperti yang sudah kita ketahui, bilangan bulat itu terdiri dari 3, yakni bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, bilangan bulat non-negatif berarti atau bermakna bilangan bulat positif dan juga bilangan 0 itu sendiri. Jadi, catatannya ketika kita bicara suku banyak, maka hanya berpatokan pada ungkapan aljabar tentang sebuah variabel yang pangkatnya mulai dari positif dan paling rendah adalah berpangkat 0. Lah terus yang negatif gimana? Nah, untuk yang berpangkat bulat negatif, nah itu konteks pembicaraannya di luar materi suku banyak.
Mungkin di materi-materi yang lain atau di kelas sebelumnya atau di tingkatan sebelumnya itu anak-anak sekalian atau sudah pernah mendapati itu. Nah, berikutnya kita beranjak ke bentuk umum daripada suku banyak itu sendiri. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini bentuk umum dari suku banyak yakni AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah bla 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 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa bentuk umum dari suku banyak itu sendiri memiliki keunikan yang bisa dikatakan berbeda dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, di sini boleh kita lihat ada beberapa unsur ya di dalam suku banyak itu sendiri. Ada AN atau AN kurang 1, AN kurang 2, kemudian bla bla bla, A2, A1, dan A0. Kemudian ada lagi unsur X pangkat X pangkat N kurang 1, X pangkat N kurang 2, X pangkat 2, X pangkat 1, dan berikutnya X pangkat 0 atau sama dengan 1. Yang di sini tidak saya cantumkan, tidak saya sertakan. Nah, adapun AN ini adalah biasa kalau di dalam bilangan berpangkat yang mungkin materi ini sudah pernah disampaikan di tingkatan-tingkatan sebelumnya. Nah, bentuk seperti ini ada namanya. Nah, ini disebut bilangan berpangkat. Kenapa berpangkat? Karena memiliki pangkat di atasnya, yakni variabel ini. Yakni pangkat di sini berpangkat N. Untuk yang ini berpangkat N kurang 1 dan seterusnya. Nah, di sini AN itu sendiri adalah biasa kita sebut dalam bilangan berpangkat yakni bilangan pokok atau basis. Sedangkan X itu merupakan variabel. Begitu juga dengan N itu merupakan bilangan berpangkat atau eksponen. Dan seterusnya. Nah, adapun tentang bentuk umum suku banyak ini perlu kita perhatikan yakni nilai N itu sendiri. N ini merupakan anggota dari bilangan bulat non-negatif. Artinya N ini dari positif yang terbesar bisa diurutkan seperti itu. Misal dari pangkat 4 maka N ini pangkat 4, kemudian di sini pangkat 3, kemudian turun satu lagi pangkat 2, kemudian pangkat 1 dan 0 atau konstantanya. Nah, kemudian AN itu sendiri yang di sini ya, itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa AN-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika AN ini kita ubah menjadi 0 atau sama dengan 0, maka nilai X pangkat N ini pun menjadi tidak berarti. Karena 0 jika dikalikan dengan bilangan apa saja, hasilnya adalah 0 itu sendiri. Nah, jika ini AN X pangkat N itu merupakan 0, maka ini bukan merupakan suku banyak atau sama dengan konstanta. Jadi ini dua catatan yang perlu dipenuhi untuk membentuk suatu suku banyak. Berikutnya di sini bisa kita lihat ada AN, kemudian AN kurang 1, AN kurang 2, bla bla bla, A1, A0. Nah, ke 5 unsur yang saya sebutkan ini merupakan koefisien dari masing-masing variabel atau peubah.
Kemudian anggota dari masing-masing koefisien ini itu biasanya pada konteks pembicaraan di tingkat menengah pertama maupun menengah atas atau dasar itu hanya berkutat atau sekitar bilangan real. Sedangkan untuk bilangan kompleks mungkin di tingkat perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi untuk konteks pembicaraan di tingkat menengah pertama maupun menengah atas atau dasar, kita hanya berbicara pada koefisien yang bentuknya menggunakan bilangan real. Berikutnya, pokok bahasan yang selanjutnya yakni derajat suku banyak. Derajat suku banyak itu terletak pada pangkat tertinggi dari variabel atau peubah pada suatu suku banyak. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, perbedaan kata derajat dan kata pangkat. Biasanya para siswa sekalian itu sering terjadi miskonsepsi tentang derajat dan pangkat. Nah, kalau pangkat itu biasanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Misal berpangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan derajat itu konteks kita bicara tentang derajat yakni terletak pada pangkat yang tertinggi dari variabel pada suatu suku banyak. Jadi itu kata kunci untuk membedakan derajat dan pangkat. Berikutnya, untuk suku, pangkat 0 itu dapat dikatakan tidak memiliki derajat. Karena variabelnya berpangkat 0, otomatis koefisiennya tadi, yang misal di bentuk umum tadi A0, itu saya kalikan dengan 1, atau setiap bilangan yang berpangkat 0, itu kan sama dengan 1. Otomatis A0 ketika saya kalikan dengan X pangkat 0, hasilnya adalah A0 itu sendiri. Nah, maka dari itu, untuk variabel yang berpangkat 0 tadi dapat dikatakan tidak memiliki derajat, atau nanti bisa kita katakan adalah suatu suku tetap atau konstanta, yang mungkin nanti akan saya berikan penjelasan tentang apa itu suku tetap atau konstanta. Berikutnya suku. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang perlu kita pelajari sehingga akan mempermudah kita di kedepannya dalam menyelesaikan latihan-latihan maupun contoh-contoh soal yang bisa memperkaya pengetahuan kita tentang suku banyak itu sendiri. Nah, suku. Di sini ada beberapa contoh yang saya sertakan. Misal AN X pangkat N, kemudian AN ini harusnya kurang 1 ya, mohon maaf, ini ada kekeliruan penulisan. AN kurang 1, X pangkat N kurang 1, kemudian AN kurang 2, X pangkat N kurang 2, dan bla 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 hingga A0. Masing-masing ini ya, itu merupakan suku dari sebuah suku banyak. Nah, di sini AN X pangkat N, ini suku. AN kurang 1, X pangkat N kurang 1, ini juga suku. AN kurang 2, X pangkat N kurang 2, itu juga suku. Kemudian A0, itu juga merupakan satu suku dalam satu suku banyak. Berikutnya definisi tentang suku tetap atau konstanta. Nah, di situ tadi saya contohkan A0, di mana A0 itu adalah suku tetap atau konstanta, yang mana suku tetap itu tidak mengandung unsur variabel atau peubah. Biasa disimbolkan dengan lambang huruf atau huruf-huruf kapital ya, huruf besar biasanya. Contoh di sini, misal AN X pangkat N. Nah, X pangkat N ini adalah variabel. Sedangkan AN ini adalah koefisien. Ketika A0 ini tidak ada variabel
yang mengikutinya, maka A0 ini disebut konstanta atau suku tetap. Nah, sedangkan AN X pangkat N itu merupakan satu suku yang berderajat N. Jadi AN X pangkat N ini merupakan satu suku berderajat N. Kenapa dikatakan berderajat N? Karena bentuk umum suku banyak tadi yang sudah saya contohkan di slide sebelumnya itu dimulai dari AN X pangkat N. Kemudian AN kurang 1 X pangkat N kurang 1. Maka dari itu pangkat tertingginya berada pada AN X pangkat N. Nah, sehingga bisa dikatakan AN X pangkat N ini adalah sebuah suku yang memiliki derajat N karena suku tertingginya yakni N. Oke, berikutnya tentang 3 operasi di dalam suku banyak yang mungkin baru pada kesempatan ini saya sampaikan. Nanti di kesempatan berikut kita akan lanjutkan di lanjutan daripada materi suku banyak, yakni operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak. Kita masuk ke operasi yang pertama, yaitu penjumlahan. Ini sudah saya ceritakan contohnya. Ini ada 2 buah suku banyak, ya, yang saya batasi dengan tanda kurung, kemudian di sebelah kanannya juga saya batasi dengan tanda kurung, dan di tengah-tengahnya saya berikan sebuah tanda operasi, yakni operasi penjumlahan, yaitu tambah. Nah, sekarang ini sebuah contoh tentang operasi penjumlahan pada suku banyak. Nah, jadi operasi penjumlahan maupun pengurangan itu ada sebuah kata kunci yang perlu kita catat, perlu kita ingat, yakni kita bisa lakukan operasi itu, ya, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, jika variabelnya itu sama, kemudian memiliki pangkat yang sama pula. Jadi itu koefisiennya bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Jika variabelnya berbeda, kemudian pangkatnya juga berbeda, maka tidak bisa kita lakukan penjumlahan maupun pengurangan. Kalau variabelnya sama terus pangkatnya beda, boleh nggak, Pak? Oh, itu sama. Itu sama-sama tidak dibolehkan. Karena syaratnya harus memiliki variabel yang sama dan pangkatnya pun harus sama. Nah, di sini saya contohkan untuk suku banyak yang pertama, yakni 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 kurangi 6x tambah 7. Dan suku banyak yang kedua, yakni 3x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 3x kurang 5. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Seperti saya katakan tadi, kita harus mengutamakan yang sejenis. Artinya variabel maupun pangkatnya itu harus sama. Di sini bisa kita lihat x pangkat 3, maka tinggal kita cari di suku banyak yang kedua, adakah yang memiliki variabel x pangkat 3? Oh, ternyata ada. Oh, berarti tinggal kita operasikan koefisiennya. Nah, di suku banyak yang pertama, koefisiennya 2 untuk variabel x pangkat 3, sedangkan di suku banyak yang kedua, untuk variabel x pangkat 3-nya, koefisiennya 3. Berarti tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5x pangkat 3. Kemudian minus 3x pangkat 2 tambah minus 7x pangkat 2. Minus 3 ditambah minus 7 sama dengan minus 10x pangkat 2. Kemudian minus 6x tambah 3x. Hasilnya minus 3x. Berikutnya 7 ditambah negatif 5. Hasilnya sama dengan 2. Berikutnya untuk operasi pengurangan,
Ya, kita istirahat sebentar karena azan. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan kembali. Untuk yang kedua, untuk operasi pengurangan, kata kuncinya masih sama, yakni kita harus pastikan bahwa variabelnya harus sama, kemudian pangkatnya pun harus sama. Maka bisa kita lakukan operasi pengurangan. Nah, di sini yang variabel X pangkat 3 ada di suku banyak pertama maupun suku banyak kedua. Begitu juga untuk variabel X pangkat 2 ada juga di suku banyak pertama dan suku banyak kedua dan seterusnya. Nah, otomatis tinggal kita jumlahkan atau kurangkan ya pada kesempatan kali ini untuk operasi pengurangan berarti tinggal kita kurangkan koefisiennya. Di sini koefisien dari X pangkat 3 untuk suku banyak pertama ini yakni 3. Berarti 3 kurangi 2 hasilnya 1 X pangkat 3. Koefisien dari X pangkat 3 ini 1 karena 1 itu jika kita kalikan dengan bilangan apa saja maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Otomatis 1 itu tidak kita sertakan atau tuliskan di hasil ini. Jadi berikutnya untuk X pangkat 2 minus 6 kurang minus 8. Otomatis hasilnya sama dengan positif 2 dan seterusnya. Yang ketiga, untuk perkalian suku banyak, ini perlu kita hati-hati di sini karena ini ada beberapa langkah yang harus kita lalui ya. Jadi untuk perkalian pada dasarnya hampir serupa dengan perkalian pada pada bilangan kuadrat ya, hampir serupa dengan faktor bilangan kuadrat ya. Kalau bilangan kuadrat kan tinggal kita kalikan. Ingat catatannya kalau untuk perkalian bahwa masing-masing suku ya di dalam suku banyak itu harus dikalikan dengan masing-masing suku di suku banyak yang lainnya. Jadi kalau di sini saya beri tanda kurung, ingat untuk operasi perkalian biasa disimbolkan dengan titik atau dot dan juga bisa dengan cross. Pada kesempatan kali ini tidak saya sertakan tapi saya beri tanda kurung yang bermakna bahwa suku banyak yang pertama dan suku banyak yang kedua itu dioperasikan dengan operasi perkalian. Nah, ini sekarang kita coba lakukan. Ingat tadi kata kuncinya bahwa setiap suku di suku banyak pertama kita harus kalikan dengan setiap suku di suku banyak yang kedua. Jadi di sini ada 2x pangkat 2 merupakan suku pertama, kita kalikan dengan suku pertama di suku banyak kedua, yakni 3x pangkat 2. Kalau perkalian maka semuanya dalam artian koefisiennya dikalikan, variabelnya pun juga dikalikan. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, X pangkat 2 dikalikan X pangkat 2 sama dengan X pangkat 4. Ini sama seperti bilangan sifat dari operasi sifat dari bilangan berpangkat, di mana A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Atau dengan kata lain, jika bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan untuk operasi perkalian. Jadi misal X pangkat 2, ini X pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, apa itu? X, di sini juga X, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Berikutnya 2X pangkat 2 dikali dengan 2X, hasilnya adalah 4X pangkat 3. Selanjutnya 2X pangkat 2 kalikan 1, hasilnya 2 kali 1 2, X pangkat 2-nya ya, hasilnya kita sertakan. Karena X pangkat 2 kita kalikan dengan 1, hasilnya X pangkat 2. Berikutnya minus 3X kali 3X pangkat 2, hasilnya
minus 9 X kali X pangkat 2, X pangkat 1 ditambah 2, X pangkat 3. Kemudian minus 3X kali 2X sama dengan minus 6 X pangkat 2. Minus 3 kali 2 minus 6. X pangkat 1 dijumlah dengan X pangkat 1. Sama dengan dari X pangkat 1 kalikan X pangkat 1. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berikutnya minus 3X kali 1 hasilnya minus 3X. Kemudian suku terakhir di suku banyak pertama kita kalikan seperti sebelum-sebelumnya. Minus 6X kali 3X pangkat 2. Minus 6 kali 3 minus 18. X pangkat 2-nya ikut. Minus 6 kali 2 minus 12. X-nya ikut. Minus 6 kali 1 minus 6. Sesudah terbentuk seperti ini, kita kelompokkan yang suku-sukunya sejenis, karena ini akan kita lakukan operasi penjumlahan. Maka dari itu, ingat, kembali lagi ke dua operasi sebelumnya, penjumlahan maupun pengurangan, kata kuncinya harus dikelompokkan yang sejenis sehingga bisa kita lakukan operasinya baik tambah maupun kurang. Di sini yang berpangkat 4, kita lihat apakah ada selain 6X pangkat 4. Oh, tidak ada, berarti kita cukup cantumkan 6X pangkat 4 ditambah yang berpangkat 3 4X pangkat 3 dan minus 9X pangkat 3. Operasinya tambah ya. Kemudian berikutnya yang berpangkat 2, ada 2X pangkat 2, ada minus 6X pangkat 2 dan minus 18X pangkat 2. Berikutnya yang berpangkat 1 atau X ya. Sini ada minus 3X, kemudian minus 12X. Dan yang terakhir adalah konstanta. Nah, ini setelah kita kelompokkan, maka kita tinggal melakukan operasinya. Ya, ini 6X pangkat 4 tetap karena tidak ada yang sejenis. Kemudian yang 4X pangkat 3 kurang 9X pangkat 3 hasilnya minus 5X pangkat 3. Kemudian 2 minus 6 minus 18 hasilnya minus 22X pangkat 2. Kemudian minus 3X minus 12X hasilnya minus 15X dan konstanta itu sendiri minus 6. Ini untuk contoh yang perkalian. Mungkin pada kesempatan kali ini untuk operasi baru 3 operasi ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan bisa kita tambahkan dengan materi-materi suku banyak yang lainnya. Tapi di slide berikutnya saya sertakan contoh soal. Ya, contohnya seperti ini. Misal diketahui suku banyak 2X pangkat 2 kurang 8X pangkat 4 tambah 1,5X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 kurang 3X tambah 12. Nah, pertanyaannya nilai suku tetapnya adalah atau konstantanya yang mana? Nah, seperti sudah kita lihat di slide sebelumnya, bahwa konstanta adalah apa tadi? Ingat kata kuncinya konstanta tidak diikuti dengan variabel atau huruf. Maka bisa kita lihat di sini konstantanya adalah 12 ya. Karena 12 ini tidak ada huruf yang mengikuti. Di sini ada X pangkat 2, berarti kan ada variabelnya. Maka 2 ini adalah koefisien. 8, ada X pangkat 4 yang mengikuti. Minus 8 ini adalah koefisien. 1 per 2, ini ada variabel yang mengikuti. Maka 1 per 2 ini disebut koefisien. 5, ini ada X pangkat 2 yang mengikuti. Sehingga 5 ini adalah koefisien. Minus 3, ada variabel X ini yang mengikuti. Sehingga minus 3 merupakan konstanta atau suku tetap. Sedangkan 12 tidak memiliki tidak memiliki variabel yang mengikuti. Sehingga 12 merupakan jawabannya.
Berikutnya yang kedua, diketahui sebuah suku banyak 3x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 tambah 4x pangkat 5 tambah 1/2x pangkat 2 kurang 10x tambah 16. Maka derajat suku banyaknya adalah, ingat kalau kita bicara tentang derajat, ingat kata kuncinya apa? Adalah merupakan pangkat tertinggi dari satu variabel dalam sebuah suku banyak. Nah, di sini kita bisa lihat apakah 4 ini merupakan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini ada x pangkat 4, ada x pangkat 3, ada x pangkat 5, ada x pangkat 2, ada x pangkat 1, dan ada konstanta. Maka derajatnya adalah, ya benar sekali. Jadi derajatnya adalah 5. Derajat suku banyaknya adalah pangkat tertinggi dari suku-suku yang ada, yakni x pangkat 5 adalah pangkat tertinggi. Yang kuncinya adalah B. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Darmanto Minggile MPD, guru matematika di MAN 1 Flores Timur. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel YouTube saya Teacher Minggile. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita bersama dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Ingat, masa depan itu adalah dimiliki oleh anak-anak atau para siswa yang mempersiapkannya dari sekarang. Bukan ketika kita akan menginginkan satu masa depan yang baik, baru kita berusaha, tapi kita mempersiapkan dari jauh hari. Maka mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan masa depan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa senantiasa belajar, karena belajar itu adalah satu pekerjaan yang paling menyenangkan, dan belajar yang terbaik adalah mengajar. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan, dan untuk sementara ikuti aturan pemerintah khususnya terkait dengan wabah COVID-19 ini. Kita hindari bepergian jika tidak sangat mendesak. Kita tetap di rumah atau stay at home, dan jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.